Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lelaki itu tidak mau tahu. Apapun yang terjadi akan tetap mencari Lilis sampai ketemu. Dirinya akan berjuang semampunya hingga menyerah dengan sendirinya. Tunggu ayah datang, nak. Ayah pasti menemukanmu, gumamnya dalam perjalanan menanjak. Lelaki itu belum tahu jika putrinya telah menjadi korban dedemit Gunung Halimunan yang haus akan darah wanita haid. Anak gadisnya telah meninggal dan menjadi bagian kerajaan gaib Nyai Pita. Tongkat kayu dijadikan penopang tubuhnya yang sudah kelelahan, tetapi dia tidak peduli, hanya bertemu Lili akhir perjalanannya. Nyai Pita yang tengah mencari keberadaan Rudi seketika terpaku oleh paras dan tubuh atletis milik Mantio. Lelaki yang rajin berolahraga itu sangat menggodanya. Getaran nafsu mulai merasuk dalam dirinya. Kamu calon rajaku, Mantio. Nyai Pita tercekik seorang diri. Suara tawanya membahana, membuat burung-burung terbang ketakutan. Dalam keadaan yang sudah sangat lapar, seakan ada angin segar saat terdengar riuh ramai tidak jauh dari tempat Vika dan Wanda terdiam diri. Kelelahan dan kelaparan yang teramat sangat membuat mereka enggan pergi. Vik, kamu dengar ada ramai orang. Mungkin kita bisa minta bantuan mereka, ujar Wanda pada Vika yang tergolek lemah di tanah. Vika melirik-lirik kekasihnya, kemudian mendengarkan lebih dalam suara yang dimaksud Wanda. Walaupun sebelumnya dia sudah mendengar, tetapi harus memastikan agar tidak seperti yang sudah-sudah, hanya halusinasi. Yakin suara itu nyata, Vika kembali menegakkan tubuhnya yang lemah. Secercah harapan kini terbentang di hadapan. Wajahnya berubah sumringah dan segera bangkit untuk menemui orang-orang itu. Ayo Unda, tunggu apa lagi? Melihat Vika sangat bersemangat, membuat Wanda ikut bergerak cepat. Dia berjalan di belakang Vika mengikuti asal suara itu terdengar, hingga tiba di tempat yang sangat ramai. Mereka tidak kuasa menahan takjubnya. Ada pasar di sana. Dah, ada banyak makanan. Ayo buruan kita beli. Vika menarik tangan Wanda. Tanpa pikir panjang, keduanya membeli beberapa jenis makanan yang dijual di tempat itu. Semua jenis makanan tempo dulu. Meski begitu, tidak menyurutkan mereka berbelanja. Kelaparan melupakan keanehan mengapa ada di hutan ada pasar yang buka, apalagi di saat malam begini. Enak dah. Vika makan dengan lahap makanan yang dipilihnya. Begitupun Wanda. Pemuda itu hanya mengangguk mengiyakan ucapan kekasihnya. Tanpa mereka sadari, para pelaku jual beli dalam pasar memperhatikan keduanya. Tatapan dingin tak bersahabat, wajah-wajah pucat tanpa ekspresi, serta tubuh-tubuh kaku bergerak tanpa keselarasan. Yang ada dalam pikiran mereka hanya bagaimana perut mereka yang kelaparan bisa kenyang sempurna. Kenyangnya, Vika merebahkan tubuhnya sembari mengelus-ngelus perutnya yang membuncit kekenyangan. Iya, aku jadi ngantuk, saut Wanda yang mulai memejamkan matanya. Keduanya pun tertidur di bawah pohon besar, sedikit lebih jauh dari tempat mereka berkemah saat masih dalam performa lengkap. Makanan yang sebelumnya mereka makan mulai bergerak-gerak dalam perut, menggapai setiap organ dalam keduanya. Satu persatu terkikis dan berlubang. Usus mulai terputus, terpisah satu sama lain. Begitupun hati, jantung, paru-paru, semua berlubang di sana sini. Selama proses penguraian dalam tubuh, keduanya merasakan sakit luar biasa.
Dalam gelap, mereka menjerit kesakitan, berguling-guling di tanah, bahkan terkadang mencakar perut dan dada bermaksud menyingkirkan sesuatu yang menyakiti dari dalam, namun justru membuat kulit dan daging terkoyak. Jerit sepasang kekasih itu meraung-raung dalam gelapnya hutan belantara. Ketika parasit itu telah tiba pada bagian wajah, tak ayal menjadi sasaran baru serangan cakaran keduanya. Rupa mereka sudah sangat mengerikan, penuh luka dan darah. Dengan kepayahan, berusaha bangkit mencari bantuan. Sayangnya parasit-parasit itu lebih cepat bergerak, semakin melemahkan tubuh yang tidak utuh lagi itu. Tidak satupun manusia yang bisa mendengar jerit tangis kedua muda-mudi itu. Hanya binatang hutan yang terbang dan berlari terkejut dengan lengkingan kesakitan Vika dan Wanda. Hewan-hewan itu seakan ketakutan, ikut merasakan sakit manusia yang menodai rumah mereka. Tak berlangsung lama, hanya dalam waktu setengah jam, tubuh itu terkulai lemah di atas tanah dengan keadaan yang sangat mengenaskan, seolah habis diserang hewan buas. Apalagi Vika sempat menggigit dan mengoyak lengannya yang terasa sakit di luar biasa. Jasad mereka terperangkap dalam dunia gaib dan hanya bisa ditemukan kembali jika pasar itu dibuka lagi. 36 hari kemudian, keadaan yang tidak baik juga dialami oleh Mantio. Lelaki itu sudah menjadi sasaran baru Nyai Pita. Terlebih paras dan tubuh Mantio jauh lebih tampan dan gagah dari Rudi. Sangat layak dan pantas untuk dijadikan raja dalam kerajaan gaibnya. Nyai Pita yang sudah kembali muda tentunya tidak akan sulit meraih Mantio, yang notabene adalah seorang pria normal. Malam gelap kabut tiba-tiba datang menyelimuti tempat Mantio berkemah seorang diri di tengah hutan. Hawa dingin begitu terasa merasuk tulang, membuat pria itu mendekap erat tubuhnya dalam kantong tidurnya. Dingin banget hawa di gunung mah, beda dengan di kota, gumamnya seorang diri. Tangan halus dan lembut menggerayangi tubuhnya, menciptakan desiran hangat yang dengan cepat menyebar ke seluruh aliran darahnya. Jemari itu lembut menyentuh pada area sensitif kelakian Mantio, membuatnya melenguh nikmat. "Apa kamu suka?" bisik Nyai Pita tepat di samping telinga Mantio. Pria itu hanya mengangguk pasrah. Dihembus angin malam yang dingin, semilir mengantarkan kedamaian. Nyai Pita berhasil membawa Mantio ke kerajaannya yang berada di bawah air. Di tempat itu jiwa Mantio terkurung selamanya. Persetubuhannya dengan Nyai Pita melepas jiwanya dan membuatnya bersatu dengan bangsa jin. Nasibnya sama dengan Lucky. Hanya saja Lucky dilepas begitu saja, tapi tidak bisa kembali tanpa dijemput. Maka Mantio justru tetap hidup sebagai budak Nyai Pita dengan topeng raja dalam kerajaan wanita penyembah iblis itu. Berita ditemukannya seorang pemuda di tepi sebuah sungai yang ada di bawah kaki Gunung Halimunan menyebar luas ke seluruh negeri. Kabar itu terdengar juga oleh keluarga Rudi di Jakarta. "Benar nggak ini berita, Pak?" tanya Reza sangsi. Dia hanya takut jika itu bukanlah kakaknya. Alasannya, desa tempat ditemukannya Rudi berada di sisi lain trek yang dilalui kakaknya yang berawal di desa Cimanik. "Gak ada salahnya kita ke sana untuk memastikan berita itu, Nak. Kamu mau ikut atau di rumah saja?" Pak Sukir menawarkan pilihan untuk putra keduanya. "Ibu ikut ya, Pak." Bu Ida yang tadinya berada di belakang rumah, tiba-tiba saja sudah ada di belakang suaminya, menampilkan wajah memohon yang teramat sangat, membuat suaminya itu tidak tega. Dia tahu jika istrinya tersiksa rindu yang pilu. "Ibu di rumah saja ya, biar Reza sama bapak aja yang kesana. Takutnya malah ibu jadi kecapean di jalan."
kata Reza mendahului bapaknya menjawab permintaan Bu Ida. Ibu mohon, Ja. Kamu gak tahu betapa tersiksanya ibu oleh rindu dan harapan ini. Tolong biarkan ibu ikut ya, Nak. Ya, Pak. Boleh ya? Tetesan air mata yang jatuh di pipi keriput nan lelah milik Bu Ida membuat anak dan suaminya menjadi tidak tega. Maka mereka pun mengizinkan Bu Ida ikut serta. Sore itu juga mereka berangkat ke desa yang harus ditempuh selama 7 jam itu. Tentunya ingin membayar lunas rindu yang menyiksa. Tetapi harapan itu juga harus diimbangi dengan kesiapan mental. Jika mungkin nanti yang mereka temui bukanlah Rudi, keluarga mereka. Lewat tengah malam, mereka tiba di rumah Supri, tempat menginap Rudi selama 2 hari ini. Suasana desa sangat sepi. Lampu temeram bersinar di sisi kiri dan kanan jalan desa. Damai banget ya, Pak, Bu, komentar Reza begitu mereka tiba di desa itu. Rumah yang ditempati yang mana ya, Nak? Tanya Pak Sukir, seraya mengedarkan pandangannya pada beberapa rumah yang berjajar rapi di depannya. Reza nekat maju, mengetuk pintu salah satu rumah warga. Entah benar atau salah, tidak akan tahu jika belum mencoba mencari tahu. Assalamualaikum, ucapnya saat mengetuk pintu rumah bercat biru. Beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu rumah terbuka juga. Seorang pria parubaya keluar dari balik pintu, menelisik Reza dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kemudian menatap orang tua Reza yang ada di belakang bocah itu. Ada apa, Nak? Tanya lelaki tua itu. Perkenalkan, nama saya Reza, dan itu ibu dan ayah saya. Kami keluarga Rudi. Apakah kakak saya menginap di rumah ini? Reza memperkenalkan dirinya. Iya, Rudi menginap di sini. Saya Supri yang bantu bawa dia kemari bersama seorang anak. Namanya Madan. Silakan masuk dulu untuk memastikan kalian keluarganya atau bukan. Rudi ada di kamar. Supri mengajak keluarga Rudi masuk untuk memastikan benar atau tidaknya pengakuan Reza tadi. Terenyuh hati Bu Ida melihat kondisi putra sulungnya. Perlahan dengan kaku, kakinya berjalan mendekat di depan tempat putranya terpejam. Ingin sekali Bu Ida memeluk erat tubuh putranya, namun tak tega membangunkannya dari tidur yang terlihat sangat damai. Maka hanya dengan menggenggam erat tangan putranya, wanita lemah itu menyalurkan rasa rindunya. Tak henti air matanya berderai. Sepanjang malam terus menangisi nasib yang menimpa putra sulungnya. Jika bukan karena dirinya yang sakit-sakitan, Rudi tidak akan mengalami ini semua. Bakti yang membawa petaka, pikir Bu Ida. Tetesan air mata yang menyentuh kulit yang membuat Rudi terbangun dari mimpinya. Tanpa Bu Ida tahu, tangis putranya lebih deras darinya. Terharu, ternyata ibunya sudah terlihat jauh lebih baik dari saat dia tinggalkan. Dia merasa tidak sia-sia bertaruh nyawa mendaki gunung demi pengobatan sang ibu. Tangis Bu Ida seketika berhenti mendengar panggilan yang baru didengarnya. Sang anak memanggil ibunya. Ditatapnya wajah yang sangat dirindukannya siang dan malam. Betapa sangat lelah oleh perjuangan bertahan antara hidup dan mati. Guratan rindu pun tak dapat disamarkan oleh pemuda itu. Rudi, Bu Ida sontak memeluk erat putranya yang juga dibalas lebih erat. Tergugu dua insan yang pernah terikat dalam sebuah kantung kehidupan. Pemandangan itu juga menularkan rasa haru biru yang melihatnya. Tidak ada yang lebih disyukuri selain bisa bersatu kembali dengan orang terkasih yang dirindui. Bosannya kemanapun pergi, dekapan keluarga adalah tempat terhangat dan ternyaman. Sepanjang malam, mereka habiskan dengan bercerita apa yang dialami oleh Rudi selama 10 hari. Petualangan yang tidak mudah. Dari keterangan Rudi pula dapat ditarik kesimpulan jika keempat rekannya telah melanggar larangan.
hingga terjebak dalam situasi sulit. Saat matahari sudah menampakkan sinarnya, keluarga Pak Sukir membawa pulang Rudi. Pemuda itu rencananya akan dirawat di rumah sakit untuk memulihkan kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk juga kondisi psikologis yang terguncang setelah mengetahui jika keempat rekannya belum juga ditemukan. Di kampung Cimani, Alia menatap marah pada Ki Basri setelah mendengar kabar jika pencarian dihentikan. Gadis itu mendesak sang ayah untuk melakukan cara lain agar para pendaki yang hilang bisa ditemukan. "Kenapa malah kamu yang uring-uringan, Neng?" tanya Ki Basri curiga. Tidak biasanya putrinya akan merajuk bila pencarian dihentikan, meski korban belum ditemukan. Alia masih duduk sembari menyelipkan kedua telapak tangan di antara kedua pahanya, membuang muka dari sang ayah, berusaha agar ayahnya bisa lebih peka. "Kenapa atuh, Neng? Ngomong," bujuknya sembari menyentuh punggung tangan Alia. "Kata Abah waktu itu, salah satu dari mereka akan selamat, dan dia yang akan jadi jodoh Neng. Kalau gini gimana atuh, Bah?" ujar Alia menjabarkan isi hatinya. "Neng kebelet kawin." "Ih, Abah." Alia bangkit, mengentakkan kakinya ke lantai. Merajuk telah digoda sang ayah. Alia telah jatuh cinta pada pandangan pertama, pemuda yang hilang itu. Rudi yang terluka cukup parah setelah hasil pemeriksaan dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Perihal biaya, dirinya cukup beruntung. Pihak daerah mau membantu menanggung biaya perawatan dan pengobatannya selama beberapa waktu ke depan, hingga sembuh dan bisa beraktivitas normal. Pihak keluarga sangat bersyukur Rudi beruntung bisa keluar dari gunung itu dengan selamat. Meski mengalami banyak luka dan trauma, setidaknya masih bisa diobati. Ada yang membuat Pak Sukir resah. Neneknya sering mengigau. Terkadang mengigau sesuatu yang berbau mistis. Badannya kerap panas dingin dalam waktu yang tidak terduga. Pria itu khawatir jika anaknya mendapatkan gangguan dari makhluk astral penunggu Gunung Halimunan. Sepertinya kita juga harus tanya-tanya ke Ustadz. Mungkin saja ada yang ikut pulang dengan anak kita, Bu. Pak Sukir bicara pada istrinya saat menunggui Rudi di rumah sakit. "Iya, Ibu juga merasa ada aura beda di dekat anak kita. Bapak cari aja Ustadz yang bisa bantu anak kita," ujar Bu Ida menyetujui usulan suaminya. Agus yang mendengar kabar jika Rudi telah ditemukan, segera datang ke desa tempat Supri tinggal. Dia ke sana ditemani Catur dan Ujang. Sayangnya harus kecewa dan berjuang lagi setelah mengetahui jika Rudi lebih dahulu diambil keluarga sebelum mereka tiba di sana. "Oh, Rudi, maaf Pak, tadi pagi baru saja dibawa pulang oleh keluarganya ke Jakarta," jawab Supri kala Agus bertanya soal Rudi padanya. "Baru tadi pagi?" "Iya, baru sekitar 2 jam yang lalu," jawaban Supri membuat tubuh mereka terenyah. Langsung bersandar pada sandaran kursi rotan yang ada di teras rumah pria itu. Tak menunggu lama, mereka segera berangkat menuju Jakarta. Informasi yang didapat dari Rudi akan sangat berarti bagi nasib keempat rekannya yang lain. Meski pencarian telah resmi dihentikan, bisa saja dilanjutkan andai ada petunjuk yang jelas untuk mencari mereka. Pertemuan Rudi dan rombongan Agus berlangsung cukup lama. Agus banyak bertanya perihal apa saja yang dialami oleh pemuda itu. Meski sangat takut, Rudi tetap berusaha untuk bercerita. Jiwa yang tidak stabil tak diperdulikannya. Yang terpenting keempat sahabatnya bisa segera diselamatkan. "Baiklah, terima kasih atas informasinya, Rudi. Senang kamu bisa membantu kami," ujar Agus sebelum berpamitan dan pergi. Rudi hanya mengangguk dengan sedikit senyuman.
Sebelum Agus menutup pintu, terdengar Rudi berkata, "Tolong teman-teman saya, Pak." Agus mengangguk, berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan keempat pendaki lain apapun keadaannya, hidup ataupun mati. Kehidupan sering tak berjalan sesuai rencana dan ekspektasi. Terkadang harus menghadapi plot twist yang mengguncang kekuatan. Begitu pula yang harus dijalani masing-masing pendaki. Saat ini, Alia, ibunya Lili, merasa gelisah. Sang suami yang pergi tidak pernah ada kabar sejak hari terakhir meninggalkan rumah. Wanita itu, meski sudah bertekad meruntuhkan mahligai pernikahan mereka, tetap saja tak tenang. Tak biasanya Mantio tidak memberikan kabar hingga berhari-hari lamanya. Seberapapun kecewanya pada pria yang masih berstatus suami baginya itu, dia tetaplah ayah bagi anak-anaknya. Dia adalah sosok yang penting dalam hidup dan anak-anaknya. Ibu kepikiran ayah ya. Zena yang melihat gelagat ibunya paham jika wanita yang telah melahirkannya itu tengah gelisah. Raut wajahnya tak bisa menyembunyikan itu dari siapapun. Alia yang sejak tadi duduk di meja makan sambil menatap gelas yang diputar-putarnya, hanya melihat sekilas pada adik Lili. Tersenyum masam, lalu kembali menatap gelas itu lagi. Paham jika ibunya sedang tidak baik-baik saja. Zena datang mendekat. Handuk yang melilit di kepalanya diseratkan agar tidak terlepas. Kemudian duduk di kursi yang berada tepat di samping ibunya, meraih jemari ibunya dan mengelusnya lembut. "Berdoa saja supaya mereka bisa pulang dengan selamat, Bu." Alia menghela nafas panjang dan boros. Mata sendunya menatap sang anak yang masih polos dan lugu, tapi sudah bisa berpikir lebih dewasa dari usianya. "Apa keputusan ibu untuk bercerai salah? Ibu hanya lelah menjalani ini sendirian. Ayahmu sejak dulu gak peduli dengan keluarga ini. Dia hanya tahu mencari uang saja. Baru kali ini dia mau berjuang. Tetapi itu rasanya sudah terlambat. Ibu menyerah," ujarnya kemudian. Zena yakin ibu sudah memikirkan baik buruknya. Zena gak bisa memaksa, karena ibu dan ayah yang menjalani. Ya walaupun sebenarnya Zena sedih, tetap saja ibu lebih tahu mana yang terbaik. Sahut Zena membuatnya terharu. Anak gadisnya yang masih beranjak dewasa itu tidak egois. Bahkan Alia merasa jika dirinya lah egois dalam hal ini. Tetapi lelah itu manusiawi. Dan perpisahan ini tidak sepenuhnya salah dirinya, bukan? Kembali hatinya menolak. Mata Alia berkaca-kaca mendengar penuturan Zena. Dipeluknya putri keduanya itu dengan nada sesak seakan tak ingin pergi. Meski sekuatnya dia mengusir rasa itu. Rumah ini akan sangat berbeda nantinya, ketika perpisahan itu sudah resmi disahkan oleh negara dan agama. Zena merasa ada yang ganjal dengan kepergian ayahnya. Segera mencari informasi perihal proses pencarian pada Agus selaku ketua tim. Berbekal nomor handphone yang didapatkan dari Reza, Zena menghubungi Agus. "Pak, jadi proses pencarian sudah dihentikan. Kenapa tidak ada yang mengabarkan kami, Pak?" Zena terkejut dengan fakta yang baru saja didengarnya dari Agus. "Apa Pak Mantio tidak mengatakan pada keluarga?" "Saya sudah mengatakan pada beliau tempo hari dan disetujui, karena memang waktu yang ditentukan telah habis." Agus menerangkan informasi pada Zena yang sontak membuat gadis itu semakin terkejut. "Tapi ayah saya belum pulang." Kali ini Agus terkejut. Mantio harusnya sudah tiba kemarin. Lalu kemana perginya pria itu? Meski berpikir keras, Agus tidak menemukan jawabannya.
Mungkin mampir ke suatu tempat, Dek, kata Agus menenangkan. Padahal dia sendiri merasa tidak tenang. Setelah mengucapkan salam, panggilan telepon pun ditutup. Catur dan Ujang yang kebetulan ikut mendengarkan percakapan mereka merasa ada yang tidak beres dengan belum pulangnya Mantio. Hari ini mereka bahkan naik kendaraan yang sama saat keluar dari kampung Cimanik. Ada yang aneh, Pak. Kemana kemungkinan Pak Mantio pergi? Ujar Catur setelah sekian detik berlalu sejak Agus menyimpan ponselnya dalam saku celana jeans yang dia kenakan. Tanpa Agus dan Ujang berpikir keras, menerka-nerka kemana sebenarnya ayah dari korban bernama Lili itu. Jangan-jangan dia kecelakaan, lalu belum teridentifikasi. Catur menerka sendiri pertanyaan yang dia lontarkan, lantaran menunggu terlalu lama jawaban dari kedua rekannya. Apa mungkin dia naik seorang diri, Pak? Sontak Agus dan Catur menatap lekat pada Ujang yang tiba-tiba menyeletuk dengan jawaban yang tidak pernah terfikir oleh mereka sebelumnya. Jika terkadang Ujang benar, ini musibah besar dan akan menambah beban bagi mereka. Apa menurutmu itu mungkin? Bahkan dia sudah setuju untuk menghentikan pencarian anaknya. Agus masih mencoba menyangkal. Faktanya saat dalam perjalanan pulang dari desa Cimanik, bisikan dari Nyi Pita begitu kuat merasuki pikiran Mantio, hingga alam bawah sadarnya kembali membawa dirinya ke Gunung Halimunan, mendaki lewat jalur yang tidak pernah dilalui orang-orang, sehingga kepergiannya ke gunung itu tidak disadari oleh siapapun. Apa dia bisa selamat mendaki seorang diri? Pertanyaan Ujang sontak membuat dua pria di hadapannya tertegun, memikirkan nasib Mantio. Nyatanya pria itu sudah menjadi bagian dari kerajaan gaib Nyai Pita. Dalam ruangan khusus yang tidak siapapun boleh memasukinya, Ki Basri tengah bersemedi, memanggil arwah sesembahannya. Semilir angin yang sejuk berubah kencang dan dingin, menerbangkan dedaunan yang tak hanya kering, tapi juga yang masih basah. Begitupun gorden jendela yang beberapa tersibak oleh tiupan angin. Ruangan itu gelap. Cahaya yang minim hanya berasal dari sebatang lilin yang menyala di tengah-tengah dan diitari oleh berbagai jenis sesajen. Mantra-mantra dibacanya dalam suara yang teramat lirih hingga tidak ada seorang pun yang mendengarnya, sekalipun anggota keluarganya sendiri yang tinggal satu atap dengannya. Sesosok bayangan hitam perlahan menyelinap lewat lubang ventilasi jendela kamar gelap itu. Kemudian berdiri di hadapan Ki Basri dalam wujud seorang wanita cantik. Ki Basri pun menghentikan mantranya, lalu menatap lekat penuh penghormatan pada sosok tersebut. Bukankah mereka sudah menjadi milikku, Basri? Suara itu begitu merdu dan lembut, namun penuh nada intimidasi, sehingga hati siapapun akan dibuat bergetar olehnya. Iya, Nyai, tetapi putriku menginginkan mereka bisa kembali, ujarnya. Salah seorang pria dari mereka dicintai putriku. Tawa makhluk halus itu terdengar mengerikan dan penuh intimidasi, membuat nyali Ki Basri menciut. Tawa itu selalu saja berhasil menurunkan keberanian yang dimilikinya. Maaf Nyai, saya hanya ingin membuat dia bahagia. Ki Basri gugup, tangannya bergetar, sementara degup jantungnya terpacu dengan lebih cepat. Melihat pengikutnya ketakutan, membuat jin jahat itu semakin berada di atas angin. Dia merasa sangat berkuasa atas makhluk yang lemah itu. Ketinggian ilmunya dengan mudah bisa memperdaya jiwa-jiwa lemah. Baiklah, akan aku kabulkan. Salah satu dari mereka akan selamat. Tapi Nyai, saat ini kemana mereka pergi? Mengapa tidak ada yang bisa menemukan mereka? Apa mereka sudah Nyai ambil?
Ki Basri tidak kuasa menahan rasa penasarannya. Baru kali ini dia mempertanyakan itu. Biasanya dia tidak peduli sama sekali. Namun tidak jika sudah berkaitan dengan Alia, putrinya. Bukan menjawab. Sesembahan Ki Basri justru kembali tertawa. Lengkingannya membuat Ki Basri bergetar. Lalu sosok itu kembali menjadi asap hitam dan pergi menyelinap lewat lubang ventilasi, meninggalkan Ki Basri yang tertegun takut. Kenapa aku jadi penasaran? Seharusnya jika sudah pergi, kan aku tidak perlu bertanya lagi. Gumam seraya menggelengkan kepalanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.